Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robi 308. Di episode kali ini saya mau sedikit cerita, yaitu tentang cerita mistis tentang diri saya sendiri semasa kecil dan pertama kali saya melihat sosok mistis itu. Ya, pada sebelum saya lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like channel ini supaya kalian semua tidak ketinggalan notifikasi ketika saya akan mengupload suatu video terbaru tentunya. Oke. Dan kita langsung saja ke cerita saya. Cerita mistis horor saya tentunya. Oke. Kemungkinan saya masih berumur antara 14 atau 15 tahun. Saya masih duduk di SMP saat itu. Pada malam, kalau nggak salah itu pada malam Senin, itu kami hanya bertiga di rumah, yaitu kakak, saya sama mama. Soalnya ayah pergi keluar kota karena kerja, makanya hanya kami bertiga di rumah. Jadi pada malam itu sebelumnya saya juga heran bagaimana sih bentuk sosok hantu itu, bagaimana sih mistis itu. Apa hantu itu berdarah? Apa hantu itu seseram itu yang ada di televisi atau segala macamnya? Ternyata enggak sih. Menurut saya enggak seram-seram gitu. Jadi pada malam waktu itu saya melihat hantu pertama kali di masa kehidupan saya. Saya melihat hantu pertama kali. Saat itu saya mau buang air kecil karena di pedesaan saat itu rumah saya belum ada WC, belum ada air PDAM namanya, belum ada masuk saat itu. Jadi saya buang air besar atau buang air kecil itu ke sungai. Karena saya masih kecil antara umur 14-15 tahun, jaraknya sungai itu cukup jauh. Makanya saya cuman buang air kecil itu dekat semak-semak gitu. Jadi waktu itu pukul 12 malam ya, atau 2 malam saya keluar. Itu soalnya saya saat itu tidur bersama kakak saya di luar, di ruang tamu, saya ketiduran. Jadi itu mama tidur di dalam kamar. Nah itu saya langsung keluar ke pintu. Jadi saya nggak tahu gitu ke pintu. Jadi mungkin jarak gue sama hantu itu, mistis itu, kisaran jaraknya 1 meter doang. Jaraknya 1 meter doang. Nggak ada rasa takut saat mau bikin itu, nggak ada rasa takut, nggak ada serem-serem gitu. Karena tidak biasa kan buang air kecil di sana setiap malam. Tapi malam itu saya saat buang air kecil itu saya melihat ke depan. Saya fokus ke depan karena semak-semak semuanya. Jadi saya fokus ke depan seperti kresek kantong, kalau bahasa Minangnya itu kantong asoy ya. Saya melihat itu. Saya pandang gitu terus. Lama-lama kok berubah. Dia berubah menjadi tinggi. Lalu saya sampai melihatnya, menengok ke atas, berubah menjadi tinggi. Saya kaget. Tubuhnya panjang, bentuknya bentuk cirinya ya, bentuknya itu panjang seperti berekor, dan kepalanya itu mana ya, seperti kalau kata orang-orang sekarang itu seperti jin sebenarnya. Dan rambutnya panjang tentunya itu, tapi nggak berdarah. Mungkin penghuni hutan di sana atau gimana, atau penghuni pedesaan sana, saya nggak tahu. Saat itu saya kocar-kacir pergi ke dalam rumah. Saya peluk ibu saya karena saking takutnya ya. Saya nggak tahu itu ada hantu itu. Jadi itulah pertama kali masa horor saya melihat hantu itu. Seperti itu hantu. Dan saat itu saya peluk mama saya bilang kan, "Ma, di luar itu ada apa kok panjang, dia tinggi gitu." Lalu mama bilang,
tidur aja, nggak usah cemas, kata mama. Lalu saat itu saya tidur, dan waktu pagi harinya saya lihat kembali di sana. Tepat saat saya buang air kecil itu, saya lihat di sana ternyata nggak ada apa-apa. Kantong kresek pun kagak ada di sana. Kalau misalkan ada kantong kresek malam itu, kalau hayalan saya aja, kalau memang ada kantong kresek di sana, saya lihat dengan jelas kantong kresek pada malam itu. Pasti pagi harinya pasti ada kantong kresek itu. Soalnya kagak ada yang lewat di sana, sepi sekali desa itu. Jadi saya lihat paginya, lah kok nggak ada kresek itu, nggak ada kresek. Terus apa ya tadi malam? Lalu saya ngomong sama mama, jadi itu apa ya yang dilihat itu? Oh mungkin seperti kata mama, hantu. Tapi jangan takut, kamu itu laki-laki, gak usah takut. Kita itu manusia lebih unggul dari hantu-hantu itu, jadi nggak usah takut sama hal-hal seperti itu, kata mama. Dan makanya sampai sekarang saya nggak ada takut-takut yang ngeliat gituan. Saya biasa aja. Kadang saya kalau sempat ngeliat ya saya bicara aja, kalau saya numpang lewat jangan ganggu. Kalau misalnya dia datang, paling saya ngomong dalam hati aja. Sekarang ini ngomong dalam hati, ya tentu saya ngucap ya, lalu saya pergi. Tapi pada yang kedua kalinya saya melihat hantu, yang kedua kalinya itu seperti api, atau di daerah Jawa itu seperti apa ya, paraspati. Kalau di orang Padang itu biasanya disebut hantu suluh ya tentunya. Dan saat itu saya mungkinan masih berjarak berapa bulan sih, setelah itu saya pergi nganterin orang tua habis maghrib. Saat itu pulang pukul 10 malam. 10 malam itu papa udah ada, cuman kakak pergi ke Jakarta mau kerja, soalnya udah kerja kakak di Jakarta. Jadi hanya saya tinggal bertiga lagi sebetulnya, yaitu saya, mama sama papa. Jadi setelah nganterin mama papa berobat, ya mama yang berobat, papa juga nganterin mama. Jadi saat itu saya sampai di rumah pukul 10 malam. Jadi saat itu mama masuk sama papa, masuk. Jadi saya mau buang kayak kencing lagi di semak-semak, tapi beda arahnya gitu. Jadi saya kayak kencing, saya nggak sadar, saya nggak ngerasain kok suasananya sama seperti yang saya alami pertama kali. Tapi saya nggak takut gitu, saya hirauin aja, saya fokus aja ke inti mau buang air kecil ya. Jadi pas itu dia terbang di atas. Wah, saya kaget. Lalu saya ngucap. Dan pas ngucap itu saya langsung lari lagi ke dalam rumah. Kata mama, ada apa? Kata mama, ada hantu, kata saya. Karena mama udah bilang jangan takut soal itu, dan hantu itu nggak usah takut, kata mama. Terus saya ulang lagi pipisnya dong, namanya nanggung. Terus saya pipis lagi. Saya itu buang air kecil, memang nggak ada lagi hantunya itu ternyata. Dan itulah masa-masa mistis saya pertama kali mengenal hantu. Dan selanjutnya seterusnya memang saya melihat sendiri, seterusnya keempatnya, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 memang saya melihat sendiri. Tapi saya hirauin aja karena memang gak usah takut, karena mungkin dia udah ngelewatin batas kadarnya dari Allah mungkin ya. Mungkin dia itu seperti hantu itu menakutkan kita. Jadi semua orang gak usah takut, manusia gak usah takut sama hantu atau hal-hal mistis, gak usah takut. Kita percaya aja sama Allah. Allah ada samping kita, ada malaikat di kanan kiri kita yang nemani kita selalu tentunya. Dan percaya juga Allah itu selalu melihat kita. Dan jangan takut, Allah dan malaikatnya selalu nemani kita dimanapun kita, di daerah manapun kita. Allah dan malaikat selalu ada di samping kita, nemani kita. Jadi gak usah takut tentang mistis itu. Dan di video ini besok saya mau melihatkan tempat pertama kali saya melihat hal mistis itu,
Itu kemungkinan pada malam minggu saya live streaming langsung di channel Robby Tiger 08 ini tentunya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like channel saya ini, oke? Cukup sampai cerita saya sampai sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang mau saya upload cerita horornya, silahkan kirim saja ke IG saja, yaitu Virgo Fernando 733 ya. Dan salam Robby 308. Salam mistis.